A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Ayah, masa tadi kakak punya temen non-muslim dijauhin gara-gara nggak puasa? Kok bisa gitu sih kak? Kenapa dijauhin gitu ya kak ya? Tapi kakak nggak ikut-ikutan kan ngejauhin? Enggak ya, kakak nggak mau banyak bicara di situ. Tapi gini sebenarnya kak, teman kakak itu sebenarnya agak keliru, salah gitu kak. Kan di Indonesia, di negara yang kita cintai ini kan banyak selain agama-agama selain Islam kan banyak kan kak? Coba kakak sebutin apa aja. Ada Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain-lain ya. Banyak kan? Iya. Iya ya, kakak juga bingung mau bilang apa ke teman kakak. Tapi yang penting kakak jangan sampai seperti teman kakak yang tadi ya, ngejauhin teman-temannya yang non muslim, nggak boleh kayak gitu ya. Iya ya. Oke kayak gitu. Oh iya ya, kakak mau ke belakang dulu ya. Sip. Ayah lagi ngapain sih ya? Kak, ayah lagi nonton video tentang menghormati orang yang tidak puasa. Kakak mau ikut nonton juga? Mau ya. Oke, ayo ayah putar ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang bisa berjumpa Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Saya Harpan Aziz Ahmad. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan satu topik tentang menghormati orang yang tidak berpuasa. Hadirin pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mungkin terdengar agak ganjil ya. Karena biasanya kalimat penghormatan itu ditujukan kepada sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, atau menggambarkan suatu keadaan yang mulia. Sebagai contoh, menghormati orang yang melakukan ibadah, menghormati orang yang berbuat baik, atau menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa dan semacamnya. Jika kita amati istilah menghormati orang yang tidak berpuasa, sebetulnya merupakan bahasa satir, ya, bahasa sindiran yang muncul dari suatu fenomena sosial di mana orang-orang yang menjalankan ibadah puasa
ingin dihormati, ingin dihargai oleh orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Namun, cara untuk mendapatkan penghormatan itu, cara untuk mendapatkan penghargaan itu dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak bijak dan cenderung memaksa. Ya, seperti misalkan menutup paksa rumah-rumah makan, ya, atau melakukan sweeping dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang memiliki uzur, orang-orang yang mengambil rukhsah, ya, keringanan untuk tidak berpuasa karena satu dan lain hal, atau bahkan mereka yang non-muslim merasa hak-haknya itu terganggu dan mereka merasa disulitkan. Makanya muncullah tuntutan hormatilah orang yang tidak berpuasa. Jika kita perhatikan, fenomena tersebut sebetulnya tidaklah harus muncul apabila setiap kita memahami kewajiban dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Karena jika kita perhatikan kepada perintah Al-Quran terkait dengan puasa ini, kata-kata yang terkandung di dalamnya demikian jelas lagi indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyam, diwajibkan bagi kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, ya, supaya kamu meraih ketakwaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini demikian jelas bahwa kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa puasa ini bukanlah suatu perintah yang kosong atau mahrum daripada manfaat. Jelas di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu akan mendapatkan suatu ganjaran. Apa itu ganjarannya? Ketakwaan. Takwa adalah suatu kondisi di mana manusia demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap menerima rahmat serta karunia darinya. Ya. Nikmat dan karunia ini disebutkan, ya, telah diuji, ya, telah dibuktikan oleh orang-orang suci terdahulu. Jadi apabila kita memahami perintah puasa ini secara benar, ya, maka tentu, ya, tidak mungkin, ya, seseorang itu tidak akan tertarik untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan dengan, ya, memahami perintah puasa ini secara benar, ya, secara fitrat orang akan terdorong menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Karena, ya, puasa itu tadi manfaatnya baik. Dan orang yang menjalankan ibadah puasa berarti orang yang sedang berjalan pada kebaikan. Adakah orang yang kemudian tidak senang, tidak menghormati orang yang sedang berada dalam kebaikan? Oleh karena itu, maka tugas yang terbesar sebetulnya adalah memberikan pemahaman yang benar tentang perintah puasa beserta keberkatan dan keutamaan puasa, bukannya malah kemudian menuntut untuk dihormati dalam menjalankan ibadah puasa. Karena jika kita perhatikan pada ayat Al-Quran berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ayyamam ma'dudat, yakni waktu untuk berpuasa itu harinya sudah ditentukan bilangannya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia bisa mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain.
waladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, maka dia dapat membayarkan fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Jika kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka jelas bahwa pada ayat kedua tentang perintah menjalankan ibadah puasa ini, ya, jelas di sana ada kesadaran bahwa tidak setiap orang dapat menjalankan ibadah puasa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan istisna, pengecualian, yaitu untuk mereka yang sakit atau dalam perjalanan, ia bisa mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Dan bahkan bagi mereka yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, ya, karena kondisi-kondisi tertentu, maka dia cukup membayar fidyah, yakni memberi makan seorang yang miskin. Jika kita perhatikan kepada ajaran ini, maka kita dapati suatu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian memberikan kelonggaran kepada orang-orang tersebut, ya, untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Ada hak-hak bagi mereka, yang mana hak-hak itu telah diberikan secara jelas di sini. Oleh karena itu, maka menjadi pertanyaan besar kemudian, mengapa kemudian kita manusia malah kemudian mempersempit atau membatasi rukhsah, keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dengan tadi, ya, menutup rumah-rumah makan secara paksa atau melakukan sweeping, ya, yang tak jarang kemudian, ya, menimbulkan keributan dan tindakan-tindakan anarkis. Karenanya, maka penting bagi kita untuk memahami ajaran yang demikian bijaksana dari Islam ini, dan kemudian memberikan hak-hak kepada mereka, ya, yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Kita harus memahami bahwa ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang dilandaskan oleh ketulusan dan juga niat lillahi ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yani barang siapa yang menjalankan ibadah puasa ini dengan keimanan dan juga dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jika kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka setiap kita, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, pasti akan memfokuskan dirinya pada peningkatan kualitas kerohaniannya, pada peningkatan kualitas ibadahnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika fokus kita pada bulan Ramadan adalah kepada hal-hal tersebut, maka insya Allah, ya, kita tidak akan diganggu atau merasa terganggu dengan hal yang remeh-temeh, semisal bukanya rumah-rumah makan di waktu siang hari pada bulan Ramadan, atau akan ada keinginan untuk melakukan sweeping dan bahkan memberikan sanksi kepada orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Tidak mungkin. Dalam suatu riwayat, tertera di dalam hadis, suatu riwayat di mana ada seseorang yang datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di hadapan Rasul, dia menyatakan bahwa, "Ya Rasulullah, saya sudah binasa." Kata Rasul, "Siapa yang membinasakan engkau?" "Saya telah menghampiri istri saya, sedangkan saya sedang berpuasa." Maka kata Rasul, "Mampukah kamu membebaskan atau memerdekakan seorang budak?" Orang tadi mengatakan, "Ya, saya tidak mampu ya Rasul." "Kalau begitu," kata Rasul, "mampukah kamu menjalankan ibadah puasa selama 60 hari berturut-turut?" Jawab orang tersebut, "Ya, sekarang pun saya sudah tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kemudian saya bisa menjalankan puasa dengan waktu yang demikian panjang?" Kemudian kata Rasul, "Kalau begitu apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin?" Orang tadi menjawab, "Ya Rasul, kondisi saya menghalangi saya untuk bisa memberikan makan kepada orang lain." Kemudian sambil tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kalau begitu kamu duduk." Tidak lama berselang, ada orang lain yang datang dengan membawa sekeranjang kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekeranjang kurma itu kepada orang tadi. Kata Rasul, "Bagikanlah kurma ini kepada orang-orang miskin." Ya, orang tadi menjawab, "Ya Rasul, tidak ada orang di Madinah ini yang lebih membutuhkan daripada saya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tersenyum dan mengatakan, "Kalau begitu, bawalah dan berikanlah kepada istri dan anak-anak engkau." Kisah yang saya sampaikan ini bukan bertujuan supaya Anda atau kita semua mencontoh perilaku jahil daripada orang tersebut. Tidak. Akan tapi kita bisa mengambil hikmah bagaimana bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi datang dengan mengadukan kesalahannya yang demikian fatal. Dia telah membatalkan puasanya secara sengaja dengan jalan menghampiri istrinya. Kemudian, dia tidak bisa memberikan kafarah atas kesalahan yang telah dia lakukan. Bahkan kemudian kafarah yang harusnya diberikan kepada orang lain, itu malah menjadi haknya, menjadi miliknya. Dalam keadaan yang demikian mengkhawatirkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian memberikan hukuman kepada orang tersebut atau menolak permintaan maafnya. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa beliau adalah manusia yang tidak diberikan hak untuk memberikan hukuman kepada orang lain atas pelanggarannya. Apakah kemudian kesalahannya itu diampuni? Wallahu a'lam. Namun yang pasti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu tarbiyat. Rasulullah telah memberikan suatu tuntunan, ajaran yang demikian mulia, bahwa ibadah itu adalah kewajiban. Namun kewajiban itu terikat antara hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu maka, apalagi kita, orang-orang yang kemudian biasa, lemah, dan banyak salah, bagaimana mungkin kemudian merasa paling benar, kemudian melakukan tindakan-tindakan penghakiman terhadap orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa, dan bahkan berani membatasi atau mempersempit ruang hak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rukhsah, keringanan dalam menjalankan ibadah puasa tadi dengan mengganti puasa pada hari-hari lain atau dengan hanya memberikan fidyah bagi mereka yang benar-benar tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin
demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menemani ibadah puasa Anda di bulan Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tadi Kak ceramahnya? Tahu nggak isinya semua yang tadi? Tadi yang kakak dapat dari ceramah, nggak orang puasa saja yang harus dihormati, tapi orang yang nggak puasa juga harus dihormati. Wah, keren banget Kak. Jadi yang paling penting itu kita harus sama-sama saling menghormati walaupun beda keyakinan. Oke Kak ya? Iya ya.